sudah dirintis, mungkin saya akan ikut memperbaiki atau ikut menyelesaikan. Saya kira antara lain itu. Belum lama ini beredar video tentang Pak Presiden terpilih, yakni Pak Prabowo Subianto, di mana di situ dia bersama Lutfi bin Yahya. Hal itu tentu saja terkait tentang adanya launching buku ya. Karena Habib yang kadang orang menganggapnya Habib yang lembut, yakni Lutfi bin Yahya, launching buku tentang sejarah. Sementara Habib yang oleh banyak orang dianggap sebagai Habib yang keras, yakni Rizik Syihab, launching lagu. Jadi yang keras tadi melaunching lagu, yang lembut ini melaunching buku. Dan ini adalah sesuatu hal yang harusnya kita waspadai bersama. Tapi sebelumnya kita simak dulu penjelasan Pak Prabowo. Nanti kita bahas sebenarnya arahnya Pak Prabowo itu kemana. Banyak memperhatikan ya situs-situs, kemudian makam-makam pahlawan, banyak yang mungkin terlantar. Nah, beliau sama Komando Teritorial Angkatan Darat dari Kodim, Korem, beliau mengambil inisiatif memperbaiki. Ya, saya bilang saya sebagai Menteri Pertahanan, saya ikut akan mendukung. Jadi ada situs-situs, makam-makam yang monumen-monumen perjuangan yang sudah dirintis, mungkin saya akan ikut memperbaiki atau ikut menyelesaikan. Saya kira antara lain itu. Ya, juga rencana kita situs-situs yang sangat penting di Sunan Gunung Jati dan sebagainya. Ya, ini perhatian Habib Lutfi sangat besar. Beliau ini salah satu ulama yang sangat merah putih, sangat NKRI. Ya. Sebenarnya statement seperti ini sangat disayangkan ya. Kenapa Pak Prabowo punya statement seperti itu terhadap Pak Lutfi bin Yahya? Apakah Pak Prabowo ini belum tahu info tentang yang rame diperbincangkan oleh masyarakat Indonesia terkait tentang banyak sejarah leluhur Nusantara yang dibelokkan dan diklaim menjadi miliknya Mbak Alwi? Dan ini harusnya orang yang dekat dengan Pak Prabowo itu adalah harapan bangsa kita karena beliau adalah presiden terpilih. Jadi jangan sampai nanti negara kita mau dirongrong oleh imigran dari Yaman yang seolah-olah membela negara kita, seolah-olah mendukung kita, tapi di belakang itu ternyata memanfaatkan momentum atau memanfaatkan keadaan untuk kepentingan mereka. Itu jangan sampai. Karena kita sudah banyak ya melihat bagaimana sih kelakuan habaib dari Yaman. Tidak hanya bercerita tentang khurafat, tidak hanya bercerita tentang kehebatan leluhur mereka, meskipun semua itu tidak ada buktinya. Kemudian juga tentang klaimnya Mbak Alawi bahwa Indonesia itu miliknya Aulia Tarim dan lain sebagainya. Ini kan sebuah bentuk semacam penjajahan tapi dengan cara yang sangat halus. Kemudian itu juga dikaitkan dengan adanya makam-makam leluhur Nusantara yang diklaim menjadi miliknya Mbak Alwi Yaman. Misalnya contohnya adalah KRT Sumodiningrat. Jelas beliau ini adalah Trah Keraton Mataram. Tapi kita melihat di Semarang dikasih nama menjadi Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Jadi secara pelan mereka ini memang mau merebut bangsa kita dengan berbagai cara. Yang satu sisi dengan cara keras, yakni Rizik Syihab dengan teriak-teriak seolah-olah melawan pemerintah. Di sisi lain misalnya Lutfi bin Yahya dekat dengan pemerintah, dekat dengan pejabat, tapi di situ dia melakukan berbagai hal yang membahayakan keutuhan bangsa kita. Meskipun sering dia berslogan atau berteriak NKRI harga mati. Tapi kalau dalam prakteknya, misalnya tentang makam-makam leluhur Nusantara yang diklaim menjadi miliknya Mbak Alwi Yaman, ini NKRI apa? Jadi harusnya Pak Prabowo itu tahu tentang hal ini. Atau mungkinkah Pak Prabowo itu sudah tahu, tapi karena dia sebagai pemimpin, jadi istilahnya itu cuma untuk ngayem-ayemi atau bagaimana. Tapi ya ini sangat mengkhawatirkan ya. Dan mudah-mudahan nanti Pak Prabowo kalau sudah dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia, Anda itu harus tegas menyikapi hal ini. Karena kalau hal ini tidak disikapi secara serius, tidak disikapi secara tegas,
ini yang rugi adalah bangsa kita, negara kita. Ingatlah jasa para pendahulu kita, para pejuang kemerdekaan yang dengan susah payah berjuang mengorbankan jiwa, raga, harta demi mencapai kemerdekaan seperti yang kita rasakan saat ini. Jangan sampai para pahlawan itu menyesal ataukah para pahlawan itu sedih melihat anak cucunya menggadaikan bangsanya untuk imigran dari Yaman. Jangan sampai. Jadi untuk Pak Prabowo Subianto, harusnya Pak Prabowo itu melihat secara langsung kondisi atau keadaan di lapisan bawah, keadaan di lapangan itu bagaimana. Karena kalau kita melihat tokoh-tokoh yang ada di atas, pemimpin-pemimpin negara, itu mungkin ya karena bergaulnya dengan mereka ini. Sehingga apa yang diketahui atau yang didengar itu ya cuma dari sisi mereka saja. Tapi coba dengar atau lihat dari sisi yang lain. Misalnya dari lapisan bawah atau dari akar rumput. Bagaimana sih kelakuan Mbak Alwi dari Yaman? Karena kalau misalnya para pemimpin negara, para pejabat negara mencari tahu atau mendengarkan pendapat dari tokoh-tokoh yang dekat dengan mereka yang ada di pemerintahan, ya mungkin kalau ditanyakan bagaimana sih Habaib, bagaimana sih klan Mbak Alwi Yaman, ya mungkin jawabannya mereka baik-baik. Mereka keturunan Rasul, mereka tidak aneh-aneh, dan lain-lain. Tapi coba Anda tanyakan kepada masyarakat di lapisan bawah yang tahu secara persis bagaimana sih kelakuan klan Mbak Alwi dari Yaman. Dan ini terkait tentang apa yang dilakukan oleh Habaib. Ini bukan soal sentimen atau rasis ya. Tapi ini demi menjaga leluhur Nusantara. Jangan sampai kita ini bangsa yang hebat, bangsa yang kuat, bangsa yang besar kok dengan mudah dikuasai oleh suatu kelompok dari Timur Tengah yang hanya mengatasnamakan sebagai cucu Nabi, padahal semua itu tidak ada bukti. Ini adalah sesuatu hal yang harus disikapi secara serius oleh siapapun yang ada di negeri ini, termasuk Pak Presiden terpilih nanti, yakni Pak Prabowo Subianto.